Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih aku udah sampai di Pandeglang, Banten. Perjalanan kurang lebih 4 jam setengah, 5 jaman. Dan ini kita mau bantu salah satu ODGJ yang katanya galak banget guys. Bahkan menyakiti Mas Dimankan TV pada saat mau evakuasi, dicakar, terus maaf ya, dipukul. Dan ini adalah mantan dokter yang menjadi ODGJ dan sudah dipasung selama 15 tahun gitu guys. Jadi makanya kita mau segera evakuasi, terus kita mau bantu bawa ke rumah sakit jiwa yang ada di Bogor. Jadi nanti lihat prosesnya seperti apa, before afternya. Dan sekali lagi aku selalu jelaskan bahwa ini adalah ikhtiar kita sebagai relawan. Semoga bapaknya ini, aku lupa nama bapaknya siapa, tapi diberikan kepulihan kembali seperti sedia kala lagi, dikarenakan orang tuanya atau keluarganya sudah angkat tangan semua dengan kondisi bapaknya ini yang benar-benar nggak bisa dikontrol, karena katanya beliau juga bawa sajam, yaitu jadi deg-degan banget nih. Mas Diman kan kemarin dapat tanda cinta, yaitu cakar di bagian pipi sebelah kiri, terus sempat dapat pukul juga, makanya langsung pada angkat tangan semua. Akhirnya aku ngeliat lah tuh YouTube-nya ya kan, terus Mas Diman kan minta tolong, ya udahlah yuk kita jalan, walaupun ini lumayan jauh ya, 5 jam, tapi tetap semangat. Ini jam 2:30, jadi kita gercep biar langsung bisa ke rumah sakit jiwa ya, karena ini nggak bisa dibawa ke rumah. Kalau dibawa ke rumah apa kabar ceritanya? Anak-anak kantor bisa dicakar semuanya. Ya udah, yuk let's go guys, ikutin terus. Halo Mas, apa kabar? Baik. Oke, Mas, jadi ini gimana ceritanya? Jadi ODGJ ini kan posisinya dipasung nih. Dipasung udah 15 tahun ya? Iya, terus ditambah agresif banget deh. Dia kalau sama perempuan dia berani. Tapi jadi bukan berani, maksudnya kalau sama perempuan dia nurut. Oh, nurut. Tapi kalau sama laki-laki dia agresif banget. Bapaknya, ibunya, semuanya pernah dibakar ya? Oh. Semuanya. Ibunya, bapaknya meninggal. Oh, jadi ini sama siapa dia tinggalnya? Sama bibinya sekarang. Makanya kalau Diman pribadi sih ya, bukan gak mau deketin, emang sama Diman dia itu orangnya ingetan teh. Ingetannya kuat, dendaman orangnya. Khawatirnya kalau dibuka dia pasti ngejar Diman. Iya sih. Iya, ini bekas ini masih ada sekarang teh. Tanda cinta ya. Insya Allah dibalas di akhirat ya. Amin ya Allah, amin. Itu udah berapa lama? 2 bulan yang lalu ya? Iya, sekitar 2 bulan yang lalu, udah lama banget. Diman nggak kesini itu karena khawatir juga ya. Kita kan nggak mau ngambil resiko ya teh ya. Karena yang dikhawatirkan Diman nggak bisa evakuasi, yang ada membahayakan. Keluarganya juga bilang, jangan dibuka kalau nggak bisa menanganin. Itu kalau dibuka pasungnya dia pasti orang sini lari. Juga banyak yang dibakar. Itu orang sini semuanya udah pada tahu. Gitu. Makanya Teteh coba deketin aja. Ezi deg-degan. Ezi kan orang-orang sini dibaca. Iya. Polisi nggak ada yang berani. Sini kan dia berani baca. Ya intinya dia agresif sama laki-laki, intinya seperti itu teh. Tapi kalau sama perempuan dia nurut banget. Makanya kalau lu pakai wig cepetan. Ya. Baca pagi Bang nih udah. Oh, udah. Iya. Ya, mati. Enggak kan situ belum. Di sini bikin konten lagi jangan. Ya intinya kita bismillah aja lah. Toh niat kita kan benar ya, niat kita mengevakuasi ya teh ya. Iya. Kalau memadai, kalau memungkinkan mungkin sama Tenopi juga akan dibawa ke RSJ. Ya udah. Terus ini maaf, aku mau tanya, kondisi kakinya lumpuh nggak sih? Enggak, dia bisa jalan.
Bahkan dia rayu pamannya untuk dibuka. Paman, kalau nggak dibuka, kalau dibuka saya bisa jagain paman. Kalau ada apa-apa biar saya yang maju duluan, katanya gitu. Gitu ya, dia berani banget kan. Khawatirnya seperti itu. Tapi sama cowok galak bang. Padahal kan Galak banget. Padahal kan di Pasung udah 15 tahun kan bisa jalan ya? Nah, itu dia karena belajar ilmu. Oh, belajar ilmu. Terus ditambah setiap dikasih nasi, dia itu selalu dikumpulin, katanya ini anak saya, nasi itu anak saya. Tapi jelasnya cuma ntar teteh ngomong aja langsung. Ya udah. Soalnya ODGJ-nya nyambung Oh, banget. ya udah, oke. Apalagi dia mantan dokter. Pernah dibawa katanya ke RS, malah ngobrol sama dokter RS-nya. Saya nggak kenapa-kenapa gitu. Itu yang dikhawatirin teh. Coba aja lah. Ya kita udah yuk. deketin. Oke. Kita lihat dulu. Oke guys, nah ini kita udah sampai. Ini rumah, Ini rumah saudaranya. oh rumah Jadi dia saudaranya. dipasungnya di belakang. Oh ini rumah bibinya. Enggak, rumahnya, cuman orang tuanya kan udah pada Meninggal. Itu Jadi meninggal karena di tuh. kurang tahu sih teh, intinya orang tuanya dua-duanya pernah Dibakar. gara-gara matiin listrik. KWH dimatiin terus dibakar. Gitu. Oke, ya udah yuk. Ntar coba, ini lagi ke bibinya dulu. Nih, kenalin Om Pia. Dia katanya pengen kenal sama Teh Nopi. Cium tangan. Ini namanya siapa? Ini Umbia, ini satu keluarga teh. Satu keluarga apa? Satu keluarga ODGJ. Oh satu keluarga udah GG. 4 orang. Dari rumah itu 4 orang, dan sekarang Diman yang sama Diman itu 2 orang. Rumah tinggalnya. Oh. Soalnya emang dirantai juga sih teh. Oh gitu. Kenapa dia rantai? Kalau suka jalan-jalan ya adanya ya. Berontak. Diikat emang nggak bisa mas? Kenapa? Diikat Apanya? pada gajinya. Gak bisa kayak. Di sini ada ini nggak? Klinik puskesmas. Puskesmas adanya di Panibang, tadi kita lewat. Arah sana. Pihak Jauh ya? Pihak dari puskesmas juga dokternya sering kesini. Gitu. Emang didiagnosanya kayak sehat. Coba teteh udah 15 tahun tapi nggak ada lemesnya teh. Makanya dia sampai berani nunjuk, kuat banget nunjuknya juga. Oh itu kena tonjok bukan cakar? Iya, sama dia ini. Tonjok apa cakar? Ditonjok teh pakai tangan, tapi tembus belah dua gini. Makanya Diman khawatir, makanya teteh coba aja. Kalau sama perempuan dia nurut banget, sama Tenopi pasti nurut. Cuman khawatir kan di mobil ini ada laki-laki nih, dia nggak suka. Dia pengennya ngobrolnya berdua aja sama perempuan. Ada. Ya udah. Iya bener juga ya. Ditonjoknya pas lagi ngomong gini bang. Dia spontan aja pas Diman lagi ngapain itu, lagi ngobrol dia meleng dianya. Pas Diman lagi meleng, makanya Diman nggak mau deket-deket ya, teteh aja coba. Pokoknya sama perempuan dia pasti tahu. Dicukur, diapain, emang udah semuanya kan udah berapa? Udah panjang. Dia itu katanya ada sajam ya? Dia pegang sajam. Enggak. Udah nggak ada. Jadi sajamnya yang dia ini nggak ada. Ada. Ini kan lagi ke sekolah. Kita lagi nyusulin adiknya Bu. Ya yang penting dibuka aja pintunya. Iya, kita ada sebetulnya tadi suruh masuk, cuman kan kita nggak berani. Ya, Diman dapat info dari Ibu Devi ini. Oh iya Ibu Makanya Novi. Devi atur yuk kata. Oh. Jadi gimana? Dia sekarang ya? Nanti lagi disusulin dulu adiknya, bibinya Kak Encep ini. Yang kemarin di sini duduk, bukan? Bukan, yang kemarin duduk di sini dia lagi ke Panimbang. Semuanya saudaranya nggak ada yang berani ngasih makan kan? Yang ngasih makan itu orang lain. Kenapa? Takut, galak. Pokoknya kalau dibuka, yang pertama kali akan diancam itu keluarganya semua. Oh, Yang diancam dendam sama keluarganya kenapa? karena dipasung. Oh karena dipasung. Jadi dulu waktu sebelum dipasung dia pegang sajam ya.
pegang-pegang saja. Ya, pegang-pegang saja. Jadi dia itu suka apa namanya? Pokoknya tetangga semuanya. Oke. Ya udah ini nunggu dulu ya. Emang posisi di mana? Belakang itu ya? Iya, jadi di belakang sini. Bisa aja sih masuk. Tadi nelpon masuk aja. Cuman kan kita nggak berani kalau nanti ada yang hilang kan. Dia sih masuk ke dalam rumah. Oh, masuk ke dalam rumah. Coba sini aja gitu. Apa masuk aja dulu. Panas di sini teh. Maksudnya kalau di belakang enak. Nah itu lagi dipanggilin bibinya. Oh, iya. Bapak Ya udah nggak apa-apa. Yes. Ya udah, oke guys, ini kita tunggu dulu aja karena lagi nunggu saudaranya. Ya dia ngapain siap-siap dia pakai itu, pakai sarung tangan. Ya udah, nanti kita lihat kondisinya kayak gimana kalau emang bisa. Ditungguin kok. Oh ya udah. Gak apa-apa nunggu di situ aja tuh. Bu, mau nanya dulu nih kita nih ya tentang yang di depan. Ini udah lama belum sih Bu ya? Apanya? Sakitnya yang dipasung itu ODGJ yang di dalam. Udah lama, udah tahunan. Udah tahunan? Iya, udah puluhan tahun sih. Anaknya juga udah kuliah. Udah kuliah anaknya. Tapi tuh katanya bapak ibunya meninggal Bu ya? Udah Itu meninggalnya karena dibacok apa karena apa? Enggak dibacok itu mah karena udah tua aja. Oh, udah Aja, umur. umur. Enggak dibacok. Kalau saya mah udah pernah di ini mau gol, sayanya mau di ini nih. Ya Allah, ibu pengen diginin kok. Oh, sama itu dipasungnya Ada sini, Bu. mah. Pernah dikejar-kejar? Oh. Itu pas zaman Anak lagi SD sekolah, sekarang kan udah lulus, udah Iya. nikah anak saya. Itu dulu saya terus dikejar, sayanya bawa pakai sepeda, kejar-kejar sama dia. Ibu? Iya, disembunyiin sepedanya ke dalam rumah tetangga. Itu sampai ke sana dicari sampai ke Cigelis. Pulang-pulang saya sampai bapaknya udah katanya si Incep itu aja dipasung. Kan mamanya udah diiris sama keramik lagi tidur. emak kandungnya iris. Sama dikini nih. Ya Allah. Makanya kalau nggak dipasung kan berbahaya. Iya, dulunya kan mantri. Mantri kesehatan dulunya tugasnya di Pandeglang. Berarti ini galak banget ya Bu ya? Orang tuanya juga udah aman kalau tidur. Nggak aman kalau tidur di rumah nggak aman. Makanya dipasung. Kalau nggak dipasung kan berbahaya sama tetangga. Saya udah pernah. Ibu pernah pengen dibaca? Bau golok. Ya Dia ampun. pernah. Tanyain tuh sama tetangga udah tahu. Banyak Sama juga ibu ya? saya juga menjerit-jerit. Kasihan sama saya. Iya. Saya kan bawa anak di belakang. Sampai saya ke sawah, itunya larinya sembunyi. Masih dikejar juga Bu? Masih dikejar, dicari. Untung itu sepedanya saya dimasukin ke badan. Itu alasan dia ngejar ibu itu karena apa Bu? Karena dianya dulu saya itu meledogin rumah itu tuh ya, ibu saya tuh satu terus sama saya, Cep, tapi jangan begitu. Tahu apa kamu, kata si Incep, itu dendam. Dendam, saya cuma gitu doang. Saya bawa di pojok saja. Saya mau guling tuh ya, pakai pakai sepeda. Tadi anak saya di belakang Ya bawa Allah. saya mau nganterin es. Berbahaya itu mau. Keluarin berbahaya. Berarti tapi keadaannya sekarang masih normal banget ya Bu ya? Tapi udah dipasung itu mas saya juga ingat. Kemarin saya kan ngambil pepaya di belakang rumah dia. Iya. Saya namanya Mardiah. Mardiah. Minta pepayanya. Nih dikasihin sama saya. Kan dia udah dipasung. Kasihin 2. Saya nggak dendamnya. Udah orang gila ini. Nih pepayanya dikasih 2. Taruh sama dia. Ntar Mardiah ngambil lagi aja katanya. Ini buat saya.
ambil lagi. Ininya juga panjang-panjang kukunya. Oh, kukunya panjang banget. Segini, panjang banget. Iya, 15 tahun Bu ya, lama banget. Iya, 25-an lah, 20. Oh, berarti Udah 20 tahun. awal mulanya itu karena apa Bu? Awal mulanya nggak tahu. Awal mula dipasungnya nggak tahu ya? Awal mulanya dipasungnya galak sama tetangga, Oh. nggak nyaman. Ternyata Tetangga, awal orang mulanya tuanya juga. nggak nyaman. Berarti Ada bawahnya golok aja, golok. Udah mamahnya juga udah ketenengnya, mamahnya juga nyadi ini. aduh, ada merinding dengernya Bu. Bapaknya di batu nih ngeri nih ininya, darahan nih bapaknya, putihnya atas ini. Merinding. Bahaya be, udah saya mah udah ngalamin sih. Saya juga udah ngalamin, saya juga udah ngalamin. Udah ngalamin ya Bu ya? Udah ngalamin saya. Saya mah udah trauma sih kalau dikeluarin saya mah udah nggak nyaman. Nggak nyaman di dalam, udah nyaman di luar deh. Kalau ini mah kalau nggak dipasung mah Berarti sekarang di sini tinggal sama siapa Bu? sama sendiri di belakang sama Oh, sih. adiknya 2, perempuan 1, laki-laki 1. Tapi adiknya nggak kayak dia, nggak galak atau kenapa? Enggak, itu mah normal. Kan guru itu adiknya. Oh, adiknya guru. Guru. Berarti pinter-pinter semua ya Bu, termasuk keluarganya ya? Tapi dia karena pada pendidikan mah nomor 1 sih. Pendidikan. Ini keluarganya pendidikan mah. Itu kan mantri, itu SPK keluarganya dulu kan SPK ya. Iya. Kalau mau kementerian dia SPK sekolahnya. Dulu kan keluaran SPK cek di mana di Paseran. Berarti sekarang umurnya juga udah lumayan Bu kali ya? 2, anak-anaknya juga udah kuliah. Oh, anak-anaknya udah kuliah. Kuliah anaknya. 15 tahun. Namanya Agnes itu, Agnes. Tapi anaknya udah ada yang pernah ke rumahnya apa belum Bu? Udah nengok mama, nengok ibu bapaknya udah pernah. Tapi nggak galak sama anaknya? Enggak inget ini, inget sama anaknya. Gimana sih kayak stres tapi kalau sama orang mah inget gitu dia. Sama orang nggak inget. Kan udah lama jadi sekolah ini ya dia gitu. Jadi nggak toto gitu, nggak toto sama ini sama gimana masyarakat ya kan udah cap pendidikan gitu. Jadi Berarti udah tahu. kalau warga segini berarti udah pada resah Bu ya sama Udah, Pak Cecepnya ya? resah. Yang lainnya juga udah pernah. Yang lainnya yang orang di situ udah pernah gitu, udah gitu sama Diudak-udak juga Bu? batu digeledogin sama batu enggak udah nggak nyaman deh. Berarti awal mula dipasung tuh karena dia tuh keliaran bawa suka lempar batu. Pernah ibu dia juga ngalamin. Ibu juga pernah ngalamin. Makanya nih kalau niat kita sih nanti pengen kita bawa Bu kalau bisa. Pengen kita obatin. Tapi Iya. makanya doain terbaik aja Bu kan Iya, ya. iya. Biar Pak Cecepnya kan juga sehat kembali. Kasihan. Mm-mm. Sendirian aja. Kalau dikasih makan dia emang nggak mau, pengen roti. Kemarin dia mah saya beliin roti, beliin sama saya, sama warung itu, beliin sama saya. Itu bilang makasih ya Mar. Padahal mas saya ya udah mau dibuatin sama dia. Tapi kalau udah dipasung gitu udah lama, masih ingat aja sama saya. Tapi tindakan dari RT setempat itu apa Bu? Atau aparat-aparat yang di sekeliling sini tentang Bu Cecep? Aduh, nggak apa-apa sih kalau udah ini mah gimana kenyamanan masyarakat mah. Kenyamanan masyarakat. Kenyamanan masyarakat mah nggak apa-apa dipasung juga. Tapi warga RT sipilnya udah pada tahu ya sebenarnya Bu ya? Udah pada tahu. Nah, keluarganya aja udah nggak nyaman gitu, nggak apa-apa dipasung. Itu juga minta dipasungnya juga ngongkosin sama keluarganya. Oh, Yang nggak ngongkosin. nyaman, maksudnya nggak tenang di rumahnya, tidurnya juga nggak tenang. Oke Ibu, terima kasih banget. Ibu siapa namanya? Bu Maria, Bu siapa? Bu Maria, Bu Maria guys. Maria. Oh Bu Mardia. Oke guys, ini jadi penjelasan dari Bu Mardia guys. Bahwasannya Pak Cecep itu awal mulai dipasung karena sering golok di jalan ya Bu ya. Sering bacokin juga termasuk ibunya. Makanya dari itu Pak Cecep dipasung. Biar dia nggak gerak-gerak dan nggak membuat warga resah guys. Oke guys, itu penjelasan dari Bu Mardia. Iya, saya Iya. juga pengalaman gitu ya. Bu terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama. Ada apa? Bu, kopi.
cerita ya Bu ya. Ibu kan yang lebih tahu mengenai kronologis ODGJ-nya. Katanya sempat gajinya diturunin kuasanya ke ibunya. Terus ibunya meninggal. Terus dikuasakan lagi ke adiknya. Meninggal Adiknya lagi. juga meninggal lagi. Terus ini kemarin keluarganya minta tolong diurus sama saya. Cuman kan saya nggak tahu mesti ke siapa dikuasakan ya, karena nggak ada yang mau. Apalagi udah kejadian siapa ibunya meninggal, sama adiknya meninggal. Keluarganya juga angkat tangan, bahkan siapa tadi teh juga nggak mau. Bahkan teh kalau ngasih makan juga jauh-jauh. Kan dia yang ngasihnya. Iya Bukan karena orang lain. karena udah takut ke teh. Gitu. tapi ini ada masalah nggak kalau nge-shoot untuk YouTube? Kemarin sih nggak Kemarin sih di masalah mana? ya. Nggak ada sih. Nggak ada Ibu kan masalah. kemarin kan masukin ke YouTube. Nggak ada. Bahkan keluar juga tahu kok semuanya. Cuman kan kita kemarin ya bilangnya kita mau cari solusi gitu kan. Iya, emang belum ada solusi. Emang belum ada solusi karena kita bingung ya karena kondisi Pak Encep sendiri Agresif. galak, agresif. Makanya kita belum berani ambil tindakan. Begitu loh. Bingung. Makanya kita minta bantuan. Coba disamperin aja dia kemana lagi tadi. Tadi katanya mau manggil saudaranya. Iya, mau manggil saudaranya. Ya udah kita tunggu aja ya. Kita kok niatnya baik kok. Ya tadi kok kayak nggak enak gitu ya mukanya. Iya, makanya dia kayak ada Kayak kesel. Jadi, gimana Iya, aku- solusinya? Nggak tahu, kalau aku kan emang niatnya dari awal mau bawa. Kan kalau aku emang nggak pernah nunda-nunda kerjaan kan. Apalagi ini kan posisi jauh banget Bu gitu. Kalau kita emang bisa bawa, kita bawa aja sekarang. Gitu sih poinnya. Tapi sekali lagi kita harus libatkan aparat setempat. Untuk apa? Karena nanti pada saat kita pemulangan, kan kita harus ada solusi lagi. Oke, kita obatin. Ini kita bawa nih ke rumah sakit jiwa. Setelah itu PR-nya ada lagi. Ya kan? Setelah pengobatan dibawa kemana nih? Pengobatan ya. Hah? Mau kita bawa berencana sama teknologi Dia mau dievakuasi. dievakuasi lah bahasanya. Oh, nggak ada yang izinin? Iya, kemarin. Kemarin emang belum Iya, koordinasi? kemarin kan waktu kita kesini, kita lagi berpikir dulu ya, kenapa kita karena keterbatasan kita juga dan kondisi Bapak, siapa namanya Pak Encepnya juga kan ya yang agresif dan Enggak, Ibu. Punten maaf sebelumnya ya Bu, saya kan dari Jakarta gitu. Terus saya niatnya emang mau ngebantu dan sudah terbiasa bawa ke rumah sakit jiwa gitu. Nah, Udah semua, udah pernah ke rumah sakit jiwa. Coba jangan diliput lah, saya nggak mau, nggak suka. Pancep, entos damang, entos emam. Pak Encep nih aku lihat dulu ya. Udah makan? Nah, aku Novi. Hah? Ulah. Bohongan. Mau merampas saya. Enggak, Pak Encep. Takut ada sajam. Emang ada? Enggak, takut. Ente Pancep.